Perhimpunan Alumni Kolese Kanisius Jakarta dan komunitas Kani Runners, maksud kami Kani Runners, mengadakan penggalangan dana melalui kegiatan lari maraton. Seperti apa berikut liputannya? Kani Runners dari alumni Kolese Kanisius Jakarta menggelar kegiatan lari maraton bertajuk Lari untuk Kenyataan. Acara ini merupakan inisiatif dari alumni Kanisius untuk menggalang dana yang dipergunakan untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah Yesuit di Indonesia. Lebih dari 400 peserta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 5 hingga 6 Desember 2015. Acara ini dimulai pada Sabtu pukul 9 malam dan berakhir pada Minggu pukul 9 pagi. Jarak tempuh rute maraton yang dimulai dan berakhir di SMA Kolese Kanisius Jakarta ini mencapai 64 km dengan 4 jenis kategori, yakni 64 km, 33 km, 16 km, dan fun run 6 km. Persiapan ini sih sekitar 3 bulan ya. Kita persiapkan dari mulai kita tentukan target operasinya sampai launching, lalu persiapan sistem, dan sampai hari ini kira-kira 3 bulan. Sebenarnya PIKA adalah sekolah saudara kami yang ada di Semarang. Sekolah Jesuit ada 8 di Indonesia, salah satunya PIKA dan salah satunya Kanisius. Kebetulan PIKA membutuhkan bantuan untuk membangun kelasnya. Jadi ini adalah aksi solidaritas kita untuk membantu PIKA. Target untuk membangun kelas PIKA sendiri itu 2,5 miliar, tapi dibebankan ke kita untuk mencari sekitar 1 miliar saja. Waktu awalnya 400 juta pun kita sudah senang. Tapi per hari ini kita udah mendapatkan 1,1 miliar. Harapan kedepannya tentu saja PIKA dapat segera membangun kelasnya supaya dia bisa menerima murid lebih banyak dan proses belajar mengajarnya lebih efisien. Kegiatan yang utamanya merupakan acara penggalangan dana ini dilakukan melalui sistem pledge, di mana setiap peserta dapat mengajak keluarga, sahabat maupun rekan yang tidak berlari untuk memberikan pledge berupa sejumlah uang untuk didonasikan. Sistem online ini dirancang oleh panitia untuk memudahkan donatur memberikan dananya dalam kegiatan ini. Dana yang terkumpul dalam kegiatan ini mencapai 112% dari angka yang ditargetkan, yakni 1 miliar rupiah. Hasil penggalangan dana rencananya akan diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Industri Kayu SMK PIKA yang berlokasi di Semarang. Dana ini diharapkan dapat membantu pembangunan gedung dan fasilitas bagi SMA yang berfokus pada perkayuan dan mebel ini. Evan Effendi, Dio Malau, Dai TV. Ya, sementara itu lari maraton yang diadakan alumni Kolese Kanisius Jakarta dan komunitas Kani Runners ini mendapat animo yang positif dari masyarakat. Seperti apa? Berikut liputannya. Acara amal ini bukan hanya saja diikuti alumni Kanisius. Masyarakat umum juga ambil bagian pada acara yang bertajuk Lari untuk Kenyataan. Seperti pelari asal Semarang, Yoke, yang dapat menyelesaikan lari jarak 64 km. Yoke sangat senang dapat menyelesaikan lari hingga finish. Ini juga merupakan kali pertama dirinya mengikuti lari maraton 64 km. Terus terang ya bahagia karena ini lari ultra saya yang pertama, 64 kilo. Bersyukur bisa menyelesaikan dengan sehat. Capek tentu. Ya senang karena kita juga lari rame-rame sama-sama gitu. Bagi peserta yang dapat menyelesaikan di masing-masing kategori, langsung diberikan medali saat sampai di garis finish. Medali yang biasanya terbuat dari logam kini nampak unik dan tak biasa, karena medali yang satu ini terbuat dari kayu yang ekonomis dan ramah lingkungan. Evan Effendi, Dio Malau, Dai TV. Tidak hanya produk makanan dan minuman yang perlu diperhatikan kehalalannya, barang digunakan juga harus terjamin kehalalannya. Ya, inilah yang disosialisasikan dalam Indonesia Halal Business Fashion and Food Expo. Apa saja yang dikategorikan halal dan non-halal berikut liputannya. Indonesia Halal Business Fashion and Food Expo merupakan ajang pameran yang mendorong para pengusaha muda dan masyarakat Indonesia untuk mengarahkan bisnis pada gaya hidup yang halal. Ajang pameran yang diadakan untuk kelima kalinya ini digelar di Jakarta Convention Center. Berbagai produk berlabel halal diperkenalkan, mulai dari makanan, busana, serta jasa syariah.
Rifda Amarida selaku Ketua Pelaksana IHBF mengaku prihatin atas kurangnya kesadaran masyarakat mengenai gaya hidup yang halal. Sehingga diharapkan acara ini bisa mendorong masyarakat untuk bisa lebih teliti sebelum membeli produk di pasaran. Indonesia ini kan negara mayoritas penduduk muslim. Jumlah penduduk muslim terbesar di dunia untuk di dalam satu negara. Tetapi di dalam pengembangan industri produk halal kita sangat jauh terlambat. Kesadaran masyarakat tentang halal pun jauh daripada yang dibayangkan orang lain. Selain mensosialisasikan halal lifestyle kepada masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, acara ini juga bertujuan untuk mendukung keberadaan UKM. Dalam pameran, ada 120 stand UKM, terdiri dari makanan halal, busana halal, serta jasa syariah. Para pengunjung juga terlihat antusias menghadiri pameran, seperti pengakuan Sulis yang mengaku ingin lebih mengenal produk-produk makanan halal yang ada di Indonesia. Ya, pengen tahu aja ya berbagai jenis makanan Indonesia. Mungkin ada yang saya udah tahu, ada yang belum. Jadi kayak apa? Wisata kuliner juga ya. Menurut saya sih kalau halal sangat penting ya, karena mungkin saya beragama Muslim. Gitu. Pameran produk halal dan jasa syariah ini merangkul lembaga Islam dan organisasi bisnis Indonesia, seperti MUI, Muhammadiyah, dan berbagai perguruan tinggi yang mengembangkan halal center di Indonesia. Tim Liputan DAI TV. Barang rongsokan bukan berarti tidak berdaya guna, seperti beragam barang yang dijajakan di Mall Rongsokan berikut ini. Penasaran? Ini dia liputannya. Barang bekas atau yang biasa disebut dengan barang rongsok biasanya sering dibuang begitu saja. Barang rongsok dianggap tak memiliki daya guna. Namun, di tempat ini Anda akan berpikir lain. Ya, Mall Rongsok. Mall yang satu ini berbeda dengan mall pada umumnya. Mall yang berada di Jalan Bungu Raya nomor 1 Kukusan Depok ini didirikan oleh pria bernama Nurkolis Agi. Tempat ini menjual berbagai barang bekas dengan harga relatif murah. Tak hanya menjual, pria berumur 47 tahun ini juga membeli barang bekas dari pengunjung yang datang. Di sini murah daripada beli baru dengan beli bekas, sama aja tapi lebih kuat biasanya gitu. Mall Rongsok telah berdiri sejak 5 tahun silam. Mall yang berdiri di atas tanah seluas 800 meter persegi ini tak memiliki batas jenis, mulai dari perlengkapan rumah tangga hingga elektronik. Ya ada alat rumah tangga, ada alat elektronik, juga ada buat rumah makan, banyak macam-macam lah. Meskipun menjual barang rongsok, mall yang buka sejak pukul 8 pagi hingga setengah 6 sore ini memiliki pelanggan yang tidak sedikit. Para pelanggan memiliki beragam alasan untuk berkunjung ke mall rongsok. Dilihat dari segi harga agak miring ya, padahal kualitas barang juga masih bagus. Jadi daripada beli barang baru harga tinggi, putuskan aja untuk beli barang second tapi masih layak pakai. Kalau saya peralatan elektronik kayak macam-macam UPS gini gitu kan, kayak kebetulan kan memang kadang ada barang-barang yang lawas yang spare partnya udah discontinuous, tapi di sini masih ada kadang, Mbak. Menemukan barang yang masih memiliki daya guna di tengah barang rongsok. Itulah sensasi yang akan Anda temukan di Mall Rongsok. Tak hanya harganya yang relatif miring, kualitasnya pun akan sebanding. Tim Liputan DAI TV. Dari sampah jadi emas, ungkapan ini tepat menggambarkan Rohayati yang giat mendaur ulang sampah menjadi pernak-pernik rumah yang unik. Kegiatan usahanya ini turut memberi manfaat bagi perekonomian lingkungan sekitarnya. Berikut liputannya. Bila kita jeli, limbah sampah di sekitar kita bisa menjadi peluang untuk menambah penghasilan. Hal kreatif ini telah dilakukan oleh Rohayati. Dalam rumah kreatif Sekar Handicraft yang ia dirikan, Rohayati bersama ibu-ibu lainnya aktif membuat barang kerajinan dari bahan daur ulang. Kegiatan ekonominya yang melibatkan ibu-ibu sekitar rumahnya ini termasuk dalam program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau disingkat UPPKS. Karena saya lihat ya sekarang ini banyak sekali limbah-limbah yang tidak bermanfaat di masyarakat. Saya lihat banyak banjir karena sampah. Akhirnya saya punya inisiatif kumpulkan ibu-ibu buat satu kelompok yang bernama UPPKS. Dari rumah kreatifnya banyak dihasilkan barang kerajinan, seperti bunga meja dari plastik bekas dan toples dari kulit jagung.
Rohayati mengaku membuat pernak-pernik ini tidaklah sulit. Pada kesempatan ini Rohayati membagikan bagaimana cara membuat toples dari kulit jagung. Pertama, kulit jagung dibentuk hingga menyerupai kelopak bunga. Lalu badan toples diselimuti dengan busa yang sudah diberi lem untuk merekatkannya. Busa kemudian ditutup menggunakan kain perca. Lakukan hal yang sama pada tutup toples. Langkah terakhir, kelopak bunga dari kulit jagung yang telah dibuat sebelumnya dilekatkan ke dinding toples. Para ibu yang telah bergabung dalam program UPPKS bersama Rohayati telah merasakan manfaatnya. Selain mengisi waktu luang, kegiatan membuat kerajinan tangan ini pun dapat menambah penghasilan keluarga. Manfaatnya ya banyak lah Bu, karena tadinya saya nggak tahu apa-apa, sekarang udah bisa buat ini, buat itu. Tadinya nggak ngerti ini, jadi ngerti ini gitu. Saat ini pernak-pernik dari bahan daur ulang karya Rohayati sudah dapat dipasarkan ke berbagai tempat, seperti koperasi, UKM Center, hingga ke luar negeri. Dalam sebulan, omset rumah kreasi Sekar Handicraft Rohayati bisa mencapai 2 juta rupiah. Ide kreatif yang dipadukan dengan kepedulian terhadap lingkungan membawa Rohayati dapat menghasilkan karya yang bermanfaat. Tidak hanya bagi kelestarian alam, manfaatnya juga dirasakan bagi kegiatan perekonomian sekitar. Tim Liputan, The ITV. Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hala Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dae_tv dan @haloindo.itv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.